berkata tidak, selalu ingin menyenangkan semua orang? Pastikan ketika Anda menerima tawaran-tawaran, Anda membawanya ke dalam doa. Apakah ini kehendak Tuhan dalam hidup Anda? Hati-hati untuk tidak terjebak dengan kesibukan-kesibukan mengerjakan bagian yang bukan bagian Anda. Tidak semua pintu yang terbuka itu datang dari Tuhan. Jadi kita harus selalu gumulkan apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Efesus 5 ayat 17 berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Untuk tahu kehendak Tuhan itu nggak gampang, harus diusahakan. Tapi kalau kita nggak ngerti kehendak Tuhan, kita akan jadi orang bodoh. Kalau ditanya bagaimana mencari kehendak Tuhan, kalau pengalaman saya pribadi, saya gumulkan dalam doa pagi, siang, dan malam. Bagaimana kita berani berkata tidak? Yang pertama, beranilah berkata tidak kepada tawaran-tawaran yang bukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Contoh, kerjasama yang tidak jujur, join bisnis yang tidak halal. Kita tahu bahwa beberapa bisnis itu merugikan orang banyak, tapi ada bisnis-bisnis yang jadi berkat bagi orang banyak. Tapi kebanyakan orang karena serakah lebih fokus kepada keuntungan yang besar. Gak banyak orang yang mau ngambil keuntungan kecil, karena yang mereka lihat adalah uang. Tapi kalau kita tahu, meskipun diiming-imingi uang banyak, untung banyak, beranilah berkata tidak kalau kita tahu itu tidak berkenan kepada Tuhan. Amsal 1 ayat 10, saya akan baca agak panjang, ada 8 ayat, tapi ini penting. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat, seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Ayat yang ke-15 sampai ke-19 dikatakan begini, hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Ayat 19, demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Jangan tergiur melihat keuntungan yang besar. Jangan tergiur mendengar tawaran yang fantastik angkanya. Seorang teman ibu saya diberi tawaran untuk menaruh investasi dana tunai di salah satu bank ilegal. Awalnya saya dengar lancar-lancar saja, bunganya tinggi. Tetapi kemudian tiba-tiba ketika ibu saya memberi nasihat, jangan diteruskan, lakukan yang halal saja. Meskipun bunga deposito kecil tapi lebih aman. Mengingat jumlah tabungan yang puluhan miliar, harusnya dia cukup puas dengan bunga deposito yang mungkin hanya 5-6%. Tapi karena serakah, orang terjerat menaruh uang investasi di bank-bank yang ilegal. Alhasil uangnya hilang, tidak ada jejak, yang dikenal cuma marketingnya. Banknya di mana? Gak jelas. Dan bukan cuma satu, sudah beberapa orang yang saya dengar. Dengar baik, ada orang yang kelihatan kaya raya, untung besar terus, tapi jualan narkoba. Kelihatannya kok orang yang jahat itu makin kaya, makin sukses. Jangan iri hati sama orang jahat, kata firman Tuhan. Kenapa? Hari ini kita lihat mereka kaya, tapi belum tentu selama-lamanya mereka kaya. Dan kekayaan itu bukan ukuran sukses manusia. Ukuran sukses hidup kita adalah bagaimana saat kita ketemu dengan Tuhan satu hari nanti ketika kita kembali kepada Dia. Sukses tidaknya hidup manusia tidak bisa diukur dari kekayaannya di bumi saja. Dengar baik, jangan loba akan keuntungan gelap. Jangan demi untung besar nipu orang. Yang kedua, berani berkata tidak kepada hubungan-hubungan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tahukah Anda, tidak semua orang harus jadi teman. Tadi Yesaya 30 ayat 1 berkata, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Untuk terlibat
terlibat dalam sebuah komunitas, untuk terlibat dalam sebuah organisasi, untuk terlibat dalam sebuah persekutuan kerjasama, kita harus berdoa dan minta pimpinan Roh Tuhan dalam hidup kita. Karena bicara soal menginvestasikan hidup, kita akan menghabiskan pemikiran, tenaga, umur kita di tempat itu. Jangan sampai kita tua dan kita berada di tempat yang salah. Banyak orang berkata, saya percaya tidak kebetulan kita ketemu. Tapi kenapa kita tidak memikirkan bahwa tidak semua pertemuan bukan kebetulan? Sekali lagi, tidak semua orang harus jadi teman kita. Efesus 5 ayat yang kelima berkata, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Ayat ke-6, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Alkitab mencatat jelas, jangan berkawan dengan mereka. Siapa itu yang gak boleh jadi teman kita? Orang sundal, orang cemar, orang serakah, penyembah berhala. Biasanya kata-katanya manis untuk merekrut kita. Tapi dengan baik, firman Tuhan dengan tegas berkata, jangan berkawan dengan mereka. Tahukah Anda, tidak semua orang yang seagama dengan kita itu seiman. 1 Korintus 5 ayat 11. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara, ialah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Kita bisa kenal banyak orang, tapi tidak semua orang perlu duduk makan sama kita. Bicara makan bersama, itu adalah bangun hubungan. Orang kalau udah mulai diajak makan bareng-bareng, artinya ingin kenal lebih dekat. Kalau calon mertua ngajak calon menantu makan, itu pertanda bagus, berarti ingin kenal lebih dekat. Dengar baik, dikatakan ayat ini, sekalipun menyebut dirinya saudara, artinya seagama belum tentu seiman. Meskipun sama-sama orang percaya, belum tentu senilai. Jangan duduk makan sama mereka. Kalau Anda berkata, loh Bu Heni, kan kita nggak boleh menghakimi, Yesus aja datang untuk orang berdosa. Yes, Yesus datang untuk menyelamatkan mereka. Jadilah sahabat sampai mereka bertobat. Tapi dengar baik, tidak semua hubungan itu berasal dari Tuhan. Banyak orang yang sok kuat berpikir dia punya iman, tapi akhirnya firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 2 Korintus 6 ayat 14 berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Mau dipaksakan kayak gimana juga, kalau kita sadar kita tidak senilai, akan sulit dipaksakan. Saya mencoba akrab dengan beberapa orang beberapa kali. Saya pikir gak usah pandang dia siapalah, saya mau jadi temannya. Tapi dipaksakan kayak gimana pun gak nyambung. Tidak semua hubungan itu harus diteruskan, karena lebih baik berkenan kepada Tuhan daripada berkenan kepada teman. Yang terakhir, berani berkata tidak kepada ajakan-ajakan. Tidak semua ajakan harus diterima. Jangan sungkan menolak ajakan teman bila Anda harus mengorbankan waktu dengan keluarga. Sungkan kepada orang banyak tapi malah melukai pasangan sendiri. Sungkan berkata tidak ketika diajak teman-teman kantor makan malam bersama, sementara Anda tahu anak dan istri menunggu di rumah. Sungkan berkata tidak kepada ajakan-ajakan meeting di hari-hari libur di mana keluarga berharap Anda mau mengajak keluarga pergi dan berlibur bersama. Tidak ada yang lebih menjengkelkan bagi saya kalau suami saya memilih pergi dengan teman-temannya daripada makan malam bersama saya dengan anak-anak saya. Jangan mengorbankan orang terdekat yang justru ada dengan kita di saat kita susah. Di masa-masa COVID-19 ini, siapa yang masih tinggal bersama Anda kalau bukan keluarga? Tapi sebelum COVID, terlalu sibuk kan sampai ninggalin keluarga, jarang makan malam bersama. Haleluya. Bahkan jarang mesbah keluarga. Mungkin ada yang tidak pernah mesbah keluarga, tapi rajin khotbah di mana-mana. 1 Timotius 3 ayat yang kelima. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah?
Banyak orang sibuk mengurus orang banyak, tapi nggak jadi pemimpin bagi keluarganya sendiri. Beranilah berkata tidak. Mulai hari ini, saya sendiri koreksi diri. Saya mulai berani berkata tidak kepada siapapun untuk semua tawaran-tawaran khotbah di waktu-waktu keluarga saya. Tapi saya percaya, bukannya saya tidak mau melayani, karena melayani keluarga sendiri adalah ibadah. Beranilah berkata tidak ketika teman-teman ngajak nonton film porno, lihat gambar porno, diajak minum minuman keras mabuk-mabukan, diajak berjudi, diajak mencuri, diajak berkelahi. Berani berkata tidak. Saya dengar beberapa bapak-bapak mulai terjebak nonton film porno di masa COVID-19, nganggur, gak ada kerjaan. Kenapa? Dimulai dari grup-grup WA, teman main badminton, teman sesama penggemar sepak bola, teman-teman reuni SMA. Wah, cilaka, mulai dikirimi gambar-gambar yang bikin nafsu. Rumah tangga pun mulai bermasalah, istri-istri mulai komplain, suami nuntut, diladeni dengan gaya macam-macam. Saudara dengar baik, jangan kotori pikiranmu dengan video porno, gambar porno. Yesus berkata, laki-laki yang memandang perempuan mengingini dalam hati sudah berbuat zina. Jangan nonton film porno, kita sudah jelas berbuat dosa terus. Karena bagaimanapun juga, artis-artis film porno lebih aduhai daripada pasangan Anda. Bertobatlah, berhenti, bersihkan pikiranmu. Meskipun alam bawah sadarmu sudah separuh rusak, beri waktu untuk sembuh. Orang bijak berani berkata tidak.